tengah meningkatnya ancaman militer dari Amerika Serikat, Iran mengumumkan peringatan penting yang ditujukan untuk sekutu AS di Timur Tengah, Israel. Laporan Iran Internasional mengungkap, Komandan Korps Garda Revolusi Islam Hussein Dagigi telah menyatakan Israel sebagai target pertama jika AS melancarkan serangan ke Teheran. Menanggapi ancaman itu, Israel buru-buru pasang kuda-kuda untuk menghadapi potensi hujan rudal di negaranya. Apa saja ancang-ancang yang disiapkan Tel Aviv? Simak selengkapnya dalam video berikut. Langkah pertama langsung diambil oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Netanyahu mempercepat jadwal rapat Kabinet Keamanan di Yerusalem yang seharusnya digelar pada Minggu 8 Februari menjadi Kamis 5 Februari 2026. Percepatan ini pun dilakukan di tengah persiapan pembicaraan nuklir antara kedua negara, Iran dan AS di Oman, yang tampaknya akan berlangsung alot. Dalam pertemuan tertutup dengan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, Netanyahu mengungkap pandangan tajamnya. Sebagaimana dilaporkan The Times of Israel, Netanyahu menekankan saat ini sedang terjadi penumpukan kondisi yang mengarah pada runtuhnya rezim Iran. Meski begitu, ia tetap memberi peringatan keras, jika Iran berani menyerang Israel, maka Teheran akan menghadapi respons balasan yang sangat menghancurkan. יש עוד אתגרים לפנינו. צפויים לנו עוד רגעי מבחן, אבל אנחנו הדרוכים וערוכים לכל התפתחות. אנחנו עוקבים אחר המתרחש, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש. מי שיתקוף אותנו יישא בתוצאות בלתי נסבלות מבחינתו. Selain itu, orang nomor 1 Israel itu menegaskan kepada Channel 12, koordinasi keamanan antara Israel dan AS berada pada level tertinggi sepanjang sejarah, terlebih dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan militer yang mungkin diambil oleh Presiden AS Donald Trump. Kesiapan Israel tidak berhenti di level kebijakannya dalam pemerintah. Melansir The Times of Israel, negara itu telah gerak cepat memperkuat pertahanan yang merambah ke kesiapan tempur di lapangan. Kepala Staf IDF, Letnan Eyal Zamir, pada Rabu 4 Februari menegaskan, militer Israel kini dalam mode siap tempur terhadap musuh manapun yang mengancam keamanan negara. Dalam kunjungannya ke Pangkalan Udara Nevatim di Israel Selatan, Zamir juga menyatakan, Angkatan Udara Israel adalah lengan strategis yang siap terjun di medan manapun. Kehadiran 3 jet F-35 yang baru saja bergabung dalam armada mereka semakin memperkuat taring Israel di udara. Dalam pernyataannya, Zamir juga menekankan pentingnya kewaspadaan tinggi di tengah ancaman multifront. Sebab, militer Israel tak hanya menyiapkan pertahanan berlapis untuk melindungi warga sipil, tapi juga bersiap menghadapi kemungkinan perang kejutan. Dari pengalaman Operasi Midnight Hammer 2025 lalu, Israel mendapat pelajaran berharga dalam mengimplementasikan strategi. Peningkatan kemampuan serangan yang disebut-sebut belum pernah terjadi sebelumnya pun menjadi pesan jelas bagi Teheran, setiap upaya mencelakai Israel akan dijawab dengan tindakan militer. Seiring ketegangan militer yang terjadi di Israel, kecemasan akan serangan udara telah mengubah keseharian warga negara itu. Ruang aman pribadi yang dalam bahasa Ibrani disebut mamat, kini menjadi faktor penentu utama dalam biaya hidup dan pasar properti di Israel. Laporan terbaru dari Times of Israel menunjukkan, seiring kembalinya ancaman rudal dari Iran, keberadaan mamat bukan lagi fasilitas tambahan, tapi kebutuhan dasar yang menaikkan harga properti 10% lebih tinggi. Banyak warga telah memiliki ruang aman di dalam unit apartemen mereka, sehingga memberikan ketenangan batin alih-alih berlari ke bunker umum saat sirine berbunyi.
Namun, realita ini juga menciptakan kesenjangan ekonomi. Warga dengan ekonomi terbatas seringkali terpaksa memilih hunian tanpa ruang aman. Tapi pemerintah Israel mempercepat regulasi untuk mempermudah penambahan ruang aman di gedung tua, mengingat sulitnya akses memadai ke tempat perlindungan. Di tengah ancaman perang yang tak menentu, ruang keluarga juga disulap jadi benteng beton dengan pintu baja kedap udara. Bagi warga Israel, investasi pada ruang aman adalah harga yang harus dibayar untuk bertahan hidup di tengah bayang-bayang serangan Teheran. Situasi ini sekaligus mencerminkan dampak konflik yang besar terhadap psikologi dan ekonomi masyarakat di Israel. Sadar jadi target utama, kini Israel sedang mengunci barisan. Mulai dari kesiapan politik Netanyahu, kekuatan pertahanan di bawah Eyal Zamir, hingga ketahanan sipil di permukiman Israel. Apakah jalur diplomasi di Oman bisa meredakan konflik? Atau persiapan Israel akan benar-benar teruji di lapangan? Pantau perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.